nggak suka dengan dakwah kita, dakwah harus dihadapi, nggak boleh kita mundur. Karena apa? Karena mereka nggak punya hujah sama sekali. Hujah mereka seperti sarang laba-laba yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Anda memang merasa bahwa kami itu menentang ajaran sunnah Anda, dakwah-dakwah sunnah Anda, jangan menyuruh jamaahnya untuk menentang kami, jangan menyuruh jamaahnya untuk menghadapi kami, jangan menyuruh jamaahnya untuk melawan kami, tapi buktikan diri Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdasatuha fa inna muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ya, kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Kasus kali ini yang akan diangkat terkait dengan yaitu kritik terhadap Yazid Jawas. Karena Yazid Jawas itu menyatakan kita harus bangkit melawan mereka. Jadi melawan mereka karena mereka itu tidak punya hujah. Mereka bagaikan sarang laba-laba, Al-Ankabut ya. Nah, para ustadz saya itu sebenarnya sangat masa mudanya itu udah hafal Quran ya, 30 juz, udah hafal ribuan. Hanya saja orangnya itu memang seperti itu. Kapan saya mengenalnya? Ketika Ustadz Yazid masih muda. Karena memang usianya itu ya hampir sama dengan saya itu, Ustadz Yazid itu. Dan saya mengenalnya ketika ada daurah di Salatiga Semarang. Pada waktu itu Ustadz Yazid saya masih muda, dia pakai kacamata gitu ya. Ya tidak seperti sekarang orangnya udah gemuk gitu ya. Wah, memang orangnya berani. Kalau dulu itu beliau tidak mau difoto ya. Beliau dulu itu tidak mau difoto. Nah, jadi perkataan Ustadz Yazid tadi rupanya membuat orang yang ada di lingkungan Aswaja Endo. Jadi Aswaja Indo ya, Aswaja Indo. Saya menyebut KW loh, Aswaja Indo, Aswaja Indo. Jadi orang yang ada di lingkungan Aswaja Indo ini kemudian merasa terusik kelaki-lakiannya. Dia kalau berbicara itu tidak tahu malu kemaluannya. Jadi saya bilang dia merasa terusik kelaki-lakiannya gitu. Nah, begitu terusik kelaki-lakiannya, lalu dia menjawab, kalau memang berani tidak usah membawa anak-anak buah, tidak usah menyuruh anak buahnya, tidak usah mengajak anak buah. Tidak ngerti bahasa Yazid. Tadi saya katakan orang ini tidak mengerti Yazid. Seperti yang Anda dengar, coba. Kalau Anda memang merasa bahwa kami itu menentang ajaran sunnah Anda, dakwah-dakwah sunnah Anda, jangan menyuruh jamaahnya untuk menentang kami, jangan menyuruh jamaahnya untuk menghadapi kami, jangan menyuruh jamaahnya untuk melawan kami, tapi buktikan diri Anda. Nah, itu ya perkataannya. Jadi perkataannya Yazid tadi ditanggapi seperti itu oleh dia gitu. Kalau saya jawab, sebenarnya kelompok ente, kalau Yazid itu cuma bilang hadapi dengan hujah, bukan bikin makar seperti kelompok ente itu loh.
perhatikan perkataan Z itu. Dia hadapi dengan hujah karena mereka tidak berhujah. Bahasanya didengar dong. Total sebagaimana biasa dilakukan oleh Aswaja Indo. Begitu tidak puas dengan teman-teman Salafi mengerahkan kekuatan. Buktinya sedikit saja ada penceramah sudah bikin yang namanya Ansor itu. Seperti Bupati dan ada pengajian Ustadz Firanda. Alah, ini orang yang biasa-biasa bicara Pancasila, cinta NKRI, ternyata seperti itu tabiatnya itu. Resmi loh pakai Ansor segala itu. Seperti yang terjadi di Sleman ya. Nah, tentu saja kalau ini dijadikan sebuah patokan, sebenarnya yang sering berpikir frontal itu kelompoknya ente gitu. Gampang terusik, gampang marah. Jadi tidak menempuh dengan sistem dialog, mengerahkan massa, mendatangkan sekian ribu orang, arak-arakan dan sebagainya. Seolah-olah mereka tahu semua. Itu bukan tahu, mereka dikomando. Komando tidak mungkinlah kemudian orang-orang itu tahu. Namanya orang seperti itu yang disebut penakut. Tidak berani datang berdua bertiga mendatangi Ustadz Yazid. Datangi aja seperti dulu waktu siapa namanya Ustadz Arifin Ilham masih hidup. Diundang saja Ustadz Yazid ke sana gitu untuk membuktikan ucapan-ucapan Ustadz Yazid. Itu yang hebat. Nah, ini yang dilakukan oleh mereka yang ngaku-ngaku Aswaja ini. Selalu sikap-sikap frontal, apa ya, menimbulkan permasalahan di tengah-tengah umat, seolah-olah mereka itu adalah yang paling benar. Justru itu klaim paling benar, sehingga tidak mau diusik. Nah, kalau sudah tidak mau berusik, artinya mempertahankan kebenaran secara lapuk gitu. Seharusnya kalau memang ajaran yang dianutnya itu adalah sebuah kebenaran, tidak perlulah mengerahkan massa. Ya, dihadapi saja Ustadz Yazid itu dengan 1-2 orang, datangi, ajak diskusi. Itu bagus namanya. Lah, tidak usah mengerahkan massa. Massa itu sebenarnya tidak tahu apa-apa. Massa itu dikomando. Bagaimana mungkin massa akan tahu kalau tidak dikomando, diberi penjelasan dan sebagainya? Sama dah dengan yang di Yogyakarta, Banser apa namanya Ansor inilah yang kemudian menebarkan surat di mana-mana gitu, yaitu menolak kehadiran Ustadz Firanda. Ini satu contoh saja gitu. Jadi sebenarnya siapa ini yang cari masalah ini? Loh, kalau ngakui ini adalah negara Pancasila, negara NKRI, orang kan bebas bersuara. Kenapa kemudian bersikap arogan? Kenapa kemudian bersikap agama lain saja bisa hidup di Indonesia, masa paham tidak bisa hidup di Indonesia? Kan unik dan aneh itu, menyedihkan. Mereka yang mengagung-agungkan demokrasi, mereka yang mengagung-agungkan Pancasila, ternyata mendustai Pancasila dan NKRI dengan cara mengaduk-ngaduk saudaranya yang berbeda pendapat. Itu dong yang seharusnya. Kalau memang merasa Pancasilais, merasa NKRI, tidak perlulah kemudian mengusik pendapat orang lain dengan cara kekejian, yaitu dengan mendatangkan seperti mendemo saja. Kalau mau mendemo dulu itu kayak peristiwa 212 itu, datanglah ke sana, bukan mendemo sesama umat Islamnya. Lucu ini ya. Jadi serba politik ini, politik dibawa, Bapak, artinya sudah tidak punya cara lain kecuali penyelesaiannya harus mendemo, mendatangkan besar-besaran untuk menunjukkan nih saya kuat nih, punya pasukan banyak. Wah, yang seperti itu tentu bukanlah penyelesaian baik. Artinya justru menunjukkan rasa ketakutannya menghadapi permasalahan di Indonesia. Tidak ada penyelesaian kecuali dengan cara pembubaran. Nah, bayangkan kenapa terhadap agama-agama lain yang jelas-jelas itu beda akidah justru baik.
kemudian terhadap sesama Islam hanya karena lain paham, ngamuk-ngamuk, ada apa sebenarnya? Aduh, parah. Jadi Anda itu sebenarnya yang harus tahu diri ya, menurut saya berbicara. Ustadz Yazid itu saya tahu persis loh, karena saya mengenal Ustadz Yazid walaupun tidak lama tidak bertemu ya. Taunya saya masih muda dulu gitu. Jadi saya kira kalau berbicara ulama, keulamaannya dia layak disebut ulama karena penghafal Al-Quran dan ribuan hadis, cuma orangnya pendiam. Sebagai bukti banyak tulisan-tulisannya beliau, nah, itu banyak sekali. Jangan dianggap karena Ustadz Yazid seperti itu lalu direndah-rendahkan. Saya yakin kalau dibandingkan dengan yang lainnya itu ya, yakin loh kelebihan Ustadz Yazid itu banyak sekali. Dari sisi bisa ngajak debat dengan pakai bahasa Arab, bisa, itu dengan beliau. Jadi orang-orang yang gampang terusik hatinya, cobalah jangan hanya pandai mengeliminir seseorang dengan cara-cara keji yang beranggapan bahwa pahamnya sendiri yang benar dan paham orang lain salah gitu. Apalagi penyelesaiannya itu dengan mendemo, mendatangkan massa dari mana-mana, dikontak seluruh massa, diberitahu, makin menunjukkan kalau orang seperti ini tidak bisa menerima pendapat orang lain kecuali pahamnya sendiri yang harus diterima, dan tidak boleh ada orang lain yang mengganggunya. Wow, luar biasa. Artinya sudah tidak ada jalan dialog di situ. Mana yang teriak-teriak Pancasila itu mana? Yang teriak-teriak NKRI itu mana? Yang teriak-teriak demokrasi mana? Kok masih ngamuk-ngamuk gitu? Ada apa sebenarnya? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.